Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Rusdayanti, Unit Kerja Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kualitas mutu, dan anti korupsi. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu akuntabilitas. Topik pembahasannya berupa yang pertama konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, yang keempat menjadi PNS yang akuntabel. Pengertian akuntabilitas, kewajiban-kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fisikal, manajerial, dan program. Tujuan akuntabilitas untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya, dan apa dampaknya. Mengapa akuntabilitas itu penting? Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis sebagai peran demokrasi, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai peran konstitusional, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebagai peran belajar. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan ialah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil maksimal. Yang ketiga, membutuhkan laporan kinerja individu berupa kontrak kerja dan institusi berupa LAKIP. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi berupa sanksi atau penghargaan. Yang kelima, memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu, hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Akuntabilitas kelompok, kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi, hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Akuntabilitas stakeholder, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan. Dimensi akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas proses. Apakah prosedur yang digunakan sudah baik? Yang ketiga, akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Yang keempat, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja atau LAKIP. Lingkungan kerja yang akuntabel terdapat berupa kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, keseimbangan, kejelasan, konsisten, dan kepercayaan. Langkah menciptakan framework akuntabilitas. Temukan tujuan dan tanggung jawab. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. Berikan laporan secara lengkap, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Transparansi dan akses informasi. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya regulasi yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Karena adanya yang pertama, peluang. Yang kedua, insentif atau tekanan untuk melakukan praktik curang. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang. Penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Menggunakannya secara bertanggung jawab dan dalam penggunaannya menggunakan secara efisien. Memelihara fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya, konflik kepentingan.
Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan. Tipe-tipenya ada dua, keuangan dan non-keuangan. Cara mengidentifikasinya yaitu dengan tugas publik dan kepentingan pribadi, potensialitas, proporsionalitas, presence of mind, dan janji. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menjadi PNS yang akuntabel itu berupa menjadi perilaku individu, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, dilihat dari konflik berkepentingan bagaimana cara mengambil keputusan yang akuntabel. Begitulah sikap PNS. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme ialah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme: 1. Adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. 2. Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang keempat, bertempat tinggal di dalam suatu wilayah yang sama. Indikator nilai dasar nasionalisme. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan setiap manusia, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, kekeluargaan dan kegotong royongan, adil terhadap sesama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Materi pokok nasionalisme ialah yang pertama, nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Yang kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, ASN sebagai pelayanan publik. Yang keempat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN juga memiliki 5 pengertian. Yang pertama, cinta tanah air, ras, bahasa atau sejarah budaya bersama. Yang kedua, suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestis bangsa. Yang ketiga, suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial. Yang keempat, dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme Pancasila bagi ASN, sila 1 dan 2. Yang pertama, sistem ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. Perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara, ketuhanan dalam perumusan Pancasila, dan implementasi nilai-nilai ketuhanan. Bentuk nilai-nilai ketuhanan di Indonesia adalah animisme, dinamisme, pengaruh agama Buddha, Islam, dan Kristen, serta aliran kepercayaan kejawen dan Sinda Wiwitan. Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang agamis, hasil yang dicapai berupa bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram, bisa membedakan yang baik dan yang batil. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari ialah jujur, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum, punya etika, tidak korupsi, sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa hal, seperti menyatakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga keadilan terhadap pemilihan agama, saling menghormati terhadap sesama umat beragama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan menghormati perbedaan agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil yang dicapai berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Wujud nyatanya itu berupa toleran, tidak zalim, dan saling tolong-menolong. Sila kedua Pancasila memiliki 2 sifat. Yang pertama, ke dalam.
yaitu pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Yang kedua, sifat keluar, yaitu pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang cinta tanah air. Hasil yang dicapai, siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Wujud nyata dalam sehari-hari ialah rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila tiga Persatuan Indonesia itu mampu menempatkan persatuan dan kesatuan di atas segalanya, sanggup dan rela berkorban, cinta terhadap tanah air, bangga terhadap kebangsaan dan tanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia, mengembangkan persatuan Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang demokratis. Hasil yang dicapai tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang lain. Wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari ialah mau mendengar pendapat orang lain, siap menang dan siap kalah, sportif, selalu sesuai dengan aturan, tanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Pemahaman sila keempat bagi ASN, yaitu kebiasaan musyawarah di pemerintahan desa, ajaran Islam tentang persaudaraan dan kesamaan derajat, paham demokrasi barat berpengaruh pada perjuangan kemerdekaan yang menghasilkan kehidupan demokrasi di Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, hasil yang dicapai berupa tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari ialah tidak serakah, tepat waktu, bekerja keras, saling membantu, suka menabung, dan investasi. Selanjutnya, keadilan sosial dalam kerangka Pancasila dalam mewujudkan rasa keadilan sosial. Kita membahas tentang etika publik. Apa itu etika publik? Etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Etika yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan etika publik ialah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab. Kode etik aparatur sipil negara terdapat di dalam Undang-Undang ASN Pasal 5, melaksanakan tugasnya secara jujur, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melayani dengan sikap hormat, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Selanjutnya, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab, menjaga agar tidak terjadi konflik, memberikan informasi yang benar, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai dasar etika publik aparatur sipil negara terdapat dalam Undang-Undang ASN Pasal 4, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, serta mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Selanjutnya, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, mengutamakan pencapaian hasil, mendorong kesetaraan derajat dalam bekerja, serta meningkatkan efektivitas kerja. Selanjutnya, lingkup etika publik. Dimensi etika publik terbagi 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, berupa moral dalam beretika di depan publik. Yang kedua, dimensi modalitas, terbagi 3, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Akuntabel, transparan, dan netral. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik.
Integritas publik yang dimaksud ialah pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima oleh masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti kebiasaan, perilaku pejabat publik. Pada pejabat publik itu, yang harus dirubah adalah mindset, yaitu berubah dari penguasa menjadi pelayan, berubah dari wewenang menjadi peranan, dan sadar bahwa jabatan publik adalah amanah. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Etika dalam pelayanan publik. Yang pertama, kewaspadaan profesional dengan menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan. Yang kedua, kewaspadaan spiritual dengan penerapan nilai-nilai kearifan dan kejujuran. Selanjutnya, penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. Terdapat 3. Yang pertama, legitimasi kekuasaan yang mana masyarakat harus tunduk kepada penguasa. Yang kedua, legitimasi sosiologi, yaitu seseorang yang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Ketiga, legitimasi etis. Legitimasi etis berada di belakang karena sesuai dengan tatanan normatif masyarakat. Kesimpulannya, perkembangan kebutuhan profesionalisme aparatur sipil saat ini menuntut dirumuskannya kode etik yang berlaku bagi seluruh pelayanan publik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.